Walaupun perempuan dan laki-laki merantau, tapi selalu jadi korban tuh perempuan dan anak. Berbulan-bulan di situ, ya akhirnya mereka jadi korban dan sodomi dan sebagainya, itu juga terjadi. Mereka tetap nekat. Ini kan menarik. Sudah tahu di sana akan ada bahaya. Tapi mereka tetap mau. Ya. Lain kalau kita omong tentang human trafficking ini kan, itu menurut saya itu ada sesuatu di balik itu. Mereka mengambil calonnya dari Indonesia. Bilangnya nanti jadi misionaris, ternyata ketika saya... Halo, salam jumpa, selamat datang di podcast Seminari Tinggi Santo Paulus Lelero Maumere. Nusa Tenggara Timur, NTT menjadi darat kasus human trafficking. Ada kasus-kasus yang sudah ditangani, sudah diproses, tapi ada juga sejumlah kasus yang belum ditangani karena melibatkan mafia-mafia yang membacking atau melindungi mafia human trafficking. Gereja setiap tanggal 8 Februari merayakan Santa Bakita. Santa Bakita pernah menjadi korban human trafficking di Sudan, Afrika Selatan, dan pada akhirnya dia menjadi biarawati, dia menjadi tokoh yang getol memperjuangkan hak penyintas kasus human trafficking. Untuk membahas kasus ini, sudah hadir bersama kita Kakak Henny Hungan. Kakak Henny Hungan adalah seorang pegiat kemanusiaan yang bekerja di tim relevan untuk kemanusiaan. Kakak Henny pegiat kemanusiaan khususnya advokasi terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak dan kasus human trafficking di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Kakak Henny. Kakak sudah hampir 25 tahun nih bekerja sebagai pegiat kemanusiaan di tim relevan untuk kemanusiaan di Maumere. Sejauh pengalaman Kakak, kira-kira bagaimana kondisi kasus human trafficking di NTT saat ini? Oke. Situasi NTT kalau kita kaitkan dengan human trafficking itu memang situasi yang darurat ya, karena hampir setiap tahun itu ada peningkatan kasus human trafficking. Salah satu faktor yang mengakibatkan NTT menjadi daerah human trafficking yaitu dia menjadi daerah pengirim tenaga kerja yang murah, dan kebanyakan mereka itu bekerja pada industri informal, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan kondisi itu semakin parah dengan tidak responsifnya ya, pemerintah untuk merespon kasus-kasus human trafficking yang ada di NTT. Kita bisa lihat di beberapa media yang selalu memberitakan tentang korban-korban human trafficking dan juga pengiriman begitu banyak peti jenazah dari luar negeri ke NTT. Oke, baik. Tadi kakak sudah omong tentang bagaimana keadaan kasus human trafficking di NTT saat ini. Tapi mungkin kakak bisa menjelaskan sedikit konsep tentang human trafficking. Hal apa yang mengindikasikan bahwa ini masuk dalam kasus human trafficking? Oke. Mungkin supaya kami lebih memahami kembali konsep tentang human trafficking itu. Ya. Jadi ketika kita omong tentang isu human trafficking, itu kita harus mendasari pada undang-undang yang ada. Ya, benar. Jadi undang-undang di Indonesia itu kan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2027 yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Definisi undang-undang itu tuh sangat panjang definisinya. Tetapi lebih sederhana itu bisa kita lihat dalam kerangka traffickingnya. Jadi itu ketika seseorang kita kategori dia itu human trafficking, itu dia harus masuk dalam 3 unsur ketika dia itu dewasa. Ya. Jadi dewasa berdasarkan undang-undang itu seseorang yang telah mencapai usia 18 tahun ke atas. Jadi itu dia harus ada 3 unsur. Unsur yang pertama itu proses. Ya. Terus unsur yang kedua itu jalan dan cara. Unsur yang ketiga itu tujuan. Apa itu perdagangan orang? Itu seseorang proses di mana terjadi proses perekrutan, terus proses pengiriman, proses penerimaan. Nah, seperti itu proses-proses yang akan terjadi. Nah, cara-cara yang digunakan atau jalan yang digunakan oleh perekrut ya, atau calo itu macam-macam.
ada menggunakan kekerasan, terus ancaman kekerasan, terus pemalsuan, terus manipulasi seperti itu. Pemalsuan dokumen berarti. Pemalsuan dokumen, terus janji-janji muluk seperti itu. Nah, unsur yang ketiga itu tujuan. Tujuan itu terjadi eksploitasi. Baik eksploitasi yang terjadi pada orang yang direkrut itu bisa secara fisik, bisa secara seksual, dan juga bisa secara non fisik, yaitu tenaga, seperti itu. Nah, untuk seseorang yang dewasa itu 18 tahun ke atas, itu 3 unsur itu harus terpenuhi. Jadi prosesnya harus terpenuhi, jalan atau cara itu harus terpenuhi, dan tujuannya terpenuhi. Jadi contohnya begini, si Agus laki-laki usia 18 tahun misalnya, direkrut oleh yang seorang namanya Pak Iwan. Jadi Pak Iwan itu datang ke satu tempat desa, dia promosi, terus Agus tertarik, Agus ikut sama dia, jadi terjadi proses perekrutan. Setelah itu ada proses pengiriman. Nah, dia dibawa dari kampung halamannya, misalnya dari Magepanda, dia dibawa ke Momere untuk nginap. Nah, di tempat penginapan itu atau di base camp itu si Agus ini akan bertemu dengan Agus-Agus yang lain yang juga direkrut, begitu ya. Setelah itu kalau ada pesawat atau ada kapal akan dikirim. Nah, bisa dikirim ke Makassar atau langsung ke Surabaya. Dari Surabaya dia bisa dikirim ke Kalimantan, itu untuk skop lingkungan Indonesia. Tapi dia bisa juga, si Agus ini bisa dikirim ke Malaysia. Di sana yang awalnya si Agus itu kenal hanya sama Pak Iwan, ternyata di Malaysia itu sudah ada orang lain yang jemput dia. Seperti itu. Jadi mereka biasanya menggunakan sistem jaring terputus, rantai terputus. Jadi yang awalnya di Magepanda keluarganya si Agus hanya tahu bahwa dia direkrut oleh Iwan, ternyata sampai di Malaysia si Iwan itu hanya dia skop dia di sini saja. Ternyata di sana ada orang yang lain lagi, Iwan yang lain lagi. Nah, ketika dia di situ, misalnya waktu pertama dia promosi bekerja, dia akan bekerja di perkebunan kelapa sawit. Dengan 1 bulan misalnya dia dapat, kalau dirupiahkan 5 juta misalnya. Ternyata sampai di sana memang dia bekerja di kelapa sawit, tetapi dia tidak mendapat imbalan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Nah, seperti itu. Nah, ketika dia pulang ke Indonesia, dia melaporkan misalnya ke Truk F, kita akan mengkaji kronologis kasusnya. Oh, berarti dia terjadi proses-proses ini. Jadi prosesnya itu sudah terjadi, jalan dan caranya sudah ada. Itu kan ada terjadi manipulasi tipu daya kan begitu. Setelah tujuan, iya dia di sana bekerja, tetapi dieksploitasi, tidak mendapat imbalan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Itu kategori kasus human trafficking untuk orang dewasa. Tetapi untuk anak-anak kita tidak usah melihat proses, atau kita tidak usah melihat tujuannya. Kita hanya cukup anak itu direkrut terus dipekerjakan, itu sudah masuk human trafficking, ya. Jadi begitu. Walaupun tidak mengikuti 3 prosedur itu, tapi karena dia di bawah umur, itu bisa indikasi human trafficking. Jadi cukup 2, bisa proses, terus bisa cara, dia sudah bisa kategori human trafficking. Karena memang secara undang-undang perlindungan anak itu kan anak dilarang untuk bekerja. Seperti itu. Oke, terima kasih Kakak Heni. Menarik sekali untuk kita akhirnya memahami indikasi-indikasi human trafficking dalam 3 proses tadi. Nah, selama ini kan kasus human trafficking sudah sering diberitakan di media nasional maupun media-media lokal. Tetapi banyak orang-orang kita, khususnya kita bicara tentang orang-orang NTT, banyak orang yang tetap ingin merantau dan selalu menjadi korban human trafficking dengan 3 proses tadi. Kira-kira apa yang melatar belakangi mereka merantau seperti itu kan? Oke. Kalau kita omong tentang human trafficking itu terkait, kalau yang di luar negeri terkait dengan migrasi ya. Migrasi benar ya. Dan kalau konteks masyarakat Flores itu NTT itu kan kultur ya. Dari nenek moyang kita tuh sudah berimigrasi. Jadi kalau kita misalnya ke Malaysia, kita tuh ada juga di sana ada kampung Flores begitu ya. Jadi itu tradisi itu turun temurun, apalagi kalau saudara-saudara kita yang dari Adunala, Lembata itu kayaknya sudah sering lah kegiatan-kegiatan migrasi itu dijalankan. Memang masyarakat kita juga banyak informasi tentang kalau bekerja ke luar negeri atau ke luar daerah itu bisa saja terjadi kerentanan untuk mereka. Bisa saja mereka menjadi korban human trafficking. Tetapi mereka tetap nekat. Ini kan menarik.
sudah tahu di sana akan ada bahaya. Tapi mereka tetap mau. Nah, Iya. itu pertanyaan yang menarik. Kalau menurut saya itu sebenarnya salah satu faktor tadi yang sempat saya singgung dari awal itu faktor kemiskinan. Mau tidak mau dia harus terpaksa pergi. Karena ketika dia tinggal di sini, lahan pertaniannya itu semakin kecil, iklimnya yang memang sudah tidak bersahabat lagi. Mau tidak mau sekeras apapun dia bekerja. Hasilnya begitu-begitu ya. Apalagi dengan kebijakan negara yang tidak aware ya terhadap kelompok-kelompok petani. Nah sekarang ini kan para petani kesulitan pupuk nih karena ada kebijakan-kebijakan itu kan. Nah itu yang akhirnya menyebabkan mau tidak mau dia harus pergi keluar dari daerah dengan risiko yang sebegitu banyak sangat rentan ya. Ya, itu yang satu faktor ekonomi. Yang kedua saya melihat itu faktor kepatuhan ya. Jadi keyakinan yang hidup di dalam masyarakat kita bahwa anak itu harus patuh terhadap orang tua, istri itu harus patuh kepada suami, saudari perempuan harus patuh kepada saudara laki-laki. Nah, kepatuhan itu yang akibatnya menyebabkan mereka harus keluar negeri, pergi bekerja keluar. Misalnya keluarga mereka sudah sulit, terus ada satu saudara dia yang sekolah misalnya, kuliah misalnya, dan orang tuanya sudah tua sekali. Terpaksa orang tua meminta saudarinya untuk pergi. Ketika dia tidak mengundahkan itu kan dosa misalnya, atau kualat misalnya. Kepatuhan itu, keyakinan itu juga yang menjadi salah satu faktor yang cukup kuat untuk menyebabkan orang itu pergi bekerja ke luar negeri, apalagi untuk perempuan. Ya, relasi kuasa yang timpang. Terus yang berikut itu budaya patriarki juga yang tinggi. Terus salah satu faktor pemicu juga saya lihat itu konflik dalam rumah tangga. Ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, itu juga yang menyebabkan seseorang biasanya lebih berpikir bahwa dia harus pergi. Terus bencana alam, itu juga yang menyebabkan orang harus pergi. Dan mungkin tafsiran budaya atau tafsiran agama yang disalah tafsir, yang akhirnya menyebabkan dia harus keluar negeri, pergi bekerja, karena mungkin di dalam itu dipandang bahwa wahai perempuan harus patuh kepada suami. Nah, mungkin itu juga ayat-ayat itu juga yang sering digunakan. Saya pikir itu, dan kebijakan politik sepertinya perempuan yang bekerja ke luar daerah atau ke luar negeri itu jauh lebih mudah daripada laki-laki. Nah, hal-hal itu juga yang mengakibatkan mau tidak mau orang itu harus bekerja ke luar negeri dengan sejumlah risiko. Bagaimana kakak kan sudah puluhan tahun bekerja untuk advokasi terhadap perempuan dan anak dan juga kasus human trafficking. Seberapa daruratkah kasus human trafficking yang terjadi di NTT saat ini? Oke. Kalau kita lihat skala nasional ya, skala nasional itu NTT sampai dijuluki itu NTT darurat trafficking, perdagangan orang. Karena NTT merupakan salah satu provinsi kantong-kantong pengirim tenaga kerja, baik yang untuk konteks di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini saya ada punya beberapa data. Jadi berdasarkan Simponi itu salah satu aplikasi pengaduan online dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu menyebutkan bahwa kasus perdagangan orang itu setiap tahun mengalami peningkatan. Di tahun 2019 itu yang terlapor itu ada 226 korban perdagangan orang. Itu dia mengalami peningkatan di tahun 2020 ya. Di tahun 2020 itu dia mengalami peningkatan menjadi 422. Ini hampir 2 kali lipat ya. Kemudian di tahun 2021 itu mengalami peningkatan lagi jadi 683 korban TPPO. Nah, kalau di tahun 2022 itu dari periode Januari sampai Oktober itu ada 401 korban TPPO. Nah, ini sangat menarik ketika kita omong tentang data itu kan fenomena gunung es ya. Jadi yang terkuat itu kan artinya korban berani melapor jumlahnya seperti itu. Yang tidak berani lapor karena beberapa alasan kan jauh cukup banyak. Karena itu terkait juga dengan stigma masyarakat.
ya. Jadi ketika kita omong tentang kekerasan terhadap perempuan, perdagangan orang, itu hampir sama. Jadi ketika orang itu melapor, biasanya masyarakat sekitar itu tidak siap menerima dan malahan menjadikan mereka tuh dipinggirkan, nanti disudutkan, ada stigma sosial, benar-benar. Dan dari data ini menunjukkan bahwa korban perdagangan perempuan itu dan anak jauh lebih tinggi dari korban perdagangan laki-laki. Itu di konteks nasional. Tapi bagaimana dengan NTT sendiri? Nah, kalau NTT sendiri, data yang ada itu berdasarkan pengiriman peti jenazah ya. Yang bisa kita lihat di tahun 2021 itu ada 112 peti jenazah yang diterima oleh masyarakat NTT. Bagaimana dengan di Sika sendiri? Nah, kebetulan PUKF itu dia menangani kasus TPPO itu sejak tahun 2000. Nah, sejak tahun 2000 itu kan belum ada undang-undang khusus yang tadi. Undang-undang itu kan baru hadir tahun 2027. 2007. Jadi waktu tahun itu kasus yang modusnya sama seperti yang tadi di perdagangan orang itu. Ketika kita mendapat rujukan, jadi ada beberapa anak yang dibawa dari Timor, terus diperdagangkan di sini, kita masuk itu ke kasusnya itu perkosaan. Tetapi ketika ada undang-undang itu, sebenarnya masuknya itu dia melapornya ke perdagangan orang, ya, perdagangan orang. Dari data kita itu dari tahun 2000 sampai 2022 itu ada 704 orang yang kita tangani. Dan jumlah yang paling besar itu perempuan, 400-an lebih. Perempuan jadi korban. Ya, perempuan jadi korban. Di tahun 2021 itu kita punya ada 8 korban TPPO. Di tahun 2022 malah kita tidak punya pengaduan itu. Yang kita punya itu ada 4 kasus itu perekrutan ilegal. Nah, ini sebenarnya menjadi kekhawatiran kami sebenarnya. Apakah perekrut atau calon ini sedemikian pintar sehingga tidak tercium? Nah, itu juga menjadi tanda tanya kita, karena kami berasumsi bahwa perekrutan itu terjadi, ya. Tetapi korban tidak datang melapor karena beberapa alasan, atau karena calon atau perekrutan dia lebih pintar dari kita. Modus-modusnya semakin canggih. Jadi yang saya boleh bercerita yang 4 orang anak, 4 perempuan dewasa yang di tahun 2000 itu direkrut, itu dia menggunakan media sosial. Jadi bagaimana peranan media sosial juga turut mempengaruhi. Jadi menarik, jadi trennya dan modusnya itu berubah. Oke, terima kasih kakak untuk data-datanya. Memang ketika kita bicara tentang data itu sangat menyedihkan. Iya, benar. Untuk konteks Indonesia, konteks NTT dan juga konteks Maumere di Sika ini. Nah, dari penggambaran data tadi, kakak sempat menjelaskan bahwa yang sering menjadi korban human trafficking adalah perempuan dan anak-anak. Walaupun perempuan dan laki-laki merantau, tapi selalu jadi korban itu perempuan dan anak. Menurut kakak nih, kira-kira kenapa perempuan rentan dari korban? Ya. Ini sangat menarik ketika itu, karena kita harus lihat dari faktor budaya ya. Nah, karena budaya patriarki di mana perempuan itu selalu dinomorduakan dibandingkan dengan laki-laki. Jadi salah satu hal yang menyebabkan perempuan rentan kan dia miskin soal pengetahuan. Jadi ketika di dalam rumah, keterbatasan orang tua untuk membiayai antara anak laki-laki dan anak perempuan, uangnya sangat terbatas, pasti yang dia pilih itu anak laki-laki. Jadi anak laki-laki itu didahulukan, sedangkan anak perempuan minim. Nah, salah satu penyebab dia rentan karena ketidaktahuan dia tentang informasi itu. SDM-nya itu. Terus yang berikut itu posisi rentan itu perempuan itu mulai dari proses dia perekrutan, terus dia ditampung di camp-camp penampungan, terus sampai proses pengiriman, sampai proses kerentanan dia soal-soal itu terjadi. Karena secara fisik ya perempuan itu menarik ya. Jadi bisa saja kalau laki-laki atau perekrut atau satpam atau majikannya bisa melakukan apa saja terhadap ini perempuan.
yang paling utama itu karena minimnya dia tentang informasi itu, sehingga kesulitan dia ketika dia mengalami kasus kekerasan, kemana dia harus mengadu, dia berani tidak untuk bertutur. Speak up ya. Speak up itu menjadi tidak berani bicara. Tidak berani berbicara karena ketika itu menjadi sesuatu yang traumatik, terus masyarakat belum aware terhadap itu, masyarakat menyalahkan dia lagi. Jadi korban, dia akan jadi korban lagi. Jadi budaya-budaya itu. Benar-benar. Sudah jadi korban penjualan, korban stigma lagi. Ya, korban stigma lagi. Jika perempuan mengalami 2 kali. Ya, dua kali, dan dia cenderung enggan untuk melapor ya, atau enggan untuk bercerita. Budaya patriarki itu dan relasi kuasa yang timpang itu menjadi sesuatu persoalan tersendiri bagi perempuan. Contohnya ketika dia menjadi korban kekerasan seksual oleh atasannya ya, misalnya atasannya itu, contoh saja, orang yang di dalam kehidupan masyarakat itu dia terpandang, dia rajin gereja, keluarganya harmonis. Nah ketika dia dicabuli oleh orang itu, dia bertutur, orang yakin nggak itu? Belum tentu kan. Dia bilang, itu kan bapak itu dia rajin, apalagi hidup sosialnya baik. Nah, itu, padahal moralnya berantakan. Nah, seperti itu. Ruang-ruang itu yang membuat perempuan itu sulit sekali untuk mengungkapkan apa yang dia alami. Dan memang tenaga kerja perempuan di bidang rumah tangga informal itu cukup tinggi permintaannya. Dan juga jumlah prostitusi sekarang cukup tinggi, perempuan dan anak. Jadi kerentanan itu memang 2 kali lipat dibandingkan dengan laki-laki. Memang sangat menyedihkan sekali ketika kita bicara tentang perempuan yang tidak budaya bungkam tuh. Bungkam sehingga perempuan tidak bisa berbicara. Kalaupun mereka berbicara, mereka pasti akan disalahkan. Benar. Oke, kira-kira apa bentuk-bentuk dari human trafficking? Lalu kira-kira yang menjadi korban human trafficking itu dari NTT khususnya itu kira-kira di mana mereka dipekerjakan? Di tempat-tempat mana? Tadi sempat kakak singgung tentang prostitusi. Apakah mereka juga di tempat prostitusi itu? Jadi sebenarnya tenaga kerja kita kalau di luar negeri itu lebih banyak di Malaysia. Itu tawaran pertama, Malaysia Barat, Malaysia Timur cukup banyak. Dan biasanya ke industri informal, jadi biasanya jadi pembantu rumah tangga. Rumah tangga. Nah, kalau laki-laki itu biasanya di sektor perkebunan, seperti itu. Nah, biasanya yang terjadi selain di industri rumah tangga, mereka juga dijual di camp hiburan-hiburan begitu. Jadi di tempat-tempat pelacuran itu juga cukup banyak. Dan kalau kita omong tentang bentuk-bentuk, beragam sih ketika kita omong tentang perdagangan orang atau human trafficking. Bentuknya itu perempuan yang dilacur, terus perempuan yang jadikan video porno, itu cukup mahal pembayarannya. Terus perempuan orang yang dipekerjakan di jernal, anak-anak. Jadi bayangkan anak-anak dipekerjakan di industri perikanan di lepas pantai yang bermil-mil dari daratan. Di sana mereka ditempatkan dengan laki-laki dan mereka tuh berbulan-bulan di situ. Ya akhirnya mereka jadi korban kan, sodomi dan sebagainya, itu juga terjadi. Terus buruh tani yang bekerja tetapi tidak mendapat imbalan sesuai dengan apa yang diharapkan atau yang dijanjikan. Terus ada adopsi ilegal, jadi banyak anak yang diadopsi dan ternyata mereka disalahgunakan untuk prostitusi, memuaskan kebutuhan biologis dari bapak asuhnya atau ibu asuhnya, itu juga ada. Terus ada yang namanya perkawinan campur, itu juga modus yang tren yang sekarang digunakan. Jadi ada mereka menikah dengan perempuan-perempuan Indonesia, tapi mereka tuh pada umumnya sudah punya istri kan. Jadi kayak pelaut-pelaut, kalau kita ke Banyuwangi, ke daerah-daerah itu banyak pelaut-pelaut yang dia berlayar dari sana, terus istrinya ada di sana, tapi karena berbulan-bulan akhirnya dia menikah, dia kawin dengan orang-orang lokal, itu hanya untuk pemenuhan kebutuhan biologisnya. Jadi itu namanya kawin gantung, seperti itu kan. Terus ada juga yang transplantasi organ tubuh, jadi itu bentuk-bentuknya. Terus kalau di kota-kota besar juga ada anak-anak yang direkrut terus digunakan untuk menjadi pengemis. Jadi ada anak kecil-kecil yang diambil terus kayak di asrama begitu, pada jam-jam tertentu mereka tuh dibawa di persimpangan jalan terus disuruh mengemis. Setelah itu sorenya diambil lagi setel sama majikannya itu. Nah itu ada ya bosnya. Jadi itu macam-macam sekarang.
Dan sekarang kalau yang di Sumba itu yang terlalu itu yang kawin tangkap itu juga termasuk human trafficking kan. Nah, jadi dia modelnya tuh bervariasi, mukanya tuh beragam. Jadi memang kita harus bisa mengenalnya. Nah, sekarang yang juga terjadi itu dengan iming-iming beasiswa. Jadi nanti di beasiswa disekolahkan keluar, ternyata di sana ya eksploitasi seperti itu. Terus ada juga yang misalnya ada satu kasus yang sempat kita dengar, itu ada kasus bukan perekrutan untuk misionaris ya. Jadi ada biarawati yang katanya dia punya misinya tidak, dia punya rumah itunya di luar negeri, rumah induk di situ. Dan di situ ada biarawati jompo. Nah, mereka mengambil calonnya dari Indonesia. Bilangnya nanti jadi misionaris. Ternyata ketika sampai di sana tugas mereka tuh merawat biarawati yang tua itu. Nah, itu terjadi pembohongan di situ kan. Nah, itu juga masuk dalam human trafficking. Itu juga masuk dalam human trafficking karena dimanfaatkan kan secara dengan tujuan eksploitasi. Dan juga dengan proses iming-iming. Itu. Kalau sudah masuk 3 unsur itu berarti sudah masuk indikasi human trafficking. Ini menarik nih kakak. Ini suatu novelty, ada kebaruan di sini. Kamu juga baru paham nih tentang bentuk-bentuk human trafficking. Selama ini kan kami pikir bahwa kalau ada eksploitasi, menarik tadi bahwa perkawinan antar negara dan juga beasiswa itu kan bentuk-bentuk yang mutakhir ya, cara-cara perekrutan. Mungkin kakak bisa jelaskan itu ya, karena sekarang di media sosial itu banyak modus-modus penipuan gitu ya. Ini kan sebagai bentuk wanti-wanti juga, bentuk-bentuk gitu ya. Mungkin ada hal yang kakak. Benar sekali. Ini memang sangat menarik modus-modus itu. Jadi trafficking itu kan mukanya tuh beragam, 1000 muka begitu. 1000 wajah. Jadi kita harus bisa mengenalinya dengan baik. Nah, cara-cara yang dilakukan itu dulu kita lebih cepat mengenal mereka. Ketika ada di kampung ada orang yang datang muka baru, terus dia mulai promosi kan, bekerja ke luar negeri. Itu kita udah kenal dia. Ini dia orang baru, terus dia datang. Berarti kita kecemasan dan kewaspadaan kita itu kan lebih baik, langsung tahu karena ada orang baru. Orang baru. Tetapi ketika dia menggunakan media sosial seperti itu, beasiswa misalnya, atau rombongan seni misalnya, untuk mau pertunjukan di Australia misalnya, terus ada para penari itu dikirim ke sana. Harus hati-hati. Jadi unsur kehati-hatian itu harus dilihat. Ada bapak angkat, terus banyak kan orang-orang di luar negeri yang misalnya para marinir gitu ya, yang mereka sudah pulang, terus punya uang banyak, terus yang pedofilia, itu kan pedofilia itu juga berbahaya. Nah, itu biasanya kita kenal di daerah-daerah yang pariwisata. Daerah-daerah wisata. Jadi ketika di daerah-daerah wisata kita harus lihat, ini bapak angkat. Kok ini laki-laki tidak ada hubungan apa-apa, dia sangat baik dengan anak ini, kemana-mana dia bawa anak ini, kita pikir aman-aman saja, padahal ada modus-modus tersembunyi yang ada di situ. Jadi perlu hati-hati begitu ya? Perlu hati-hati untuk itu. Dan juga ketika sesama jenis juga ya, kalau kita kan misalnya di kos-kosan, terus ibu kos itu biasanya lebih hati-hati ketika kos-kosan putra, tiba-tiba ada putri yang datang, pasti wanti-wanti ibu kosnya. Tetapi ketika putra itu dia datang dengan jenis kelamin putra lagi, berjam-jam di dalam rumah, di kamar, kan kita pikir aman-aman saja. Karena mereka sesama jenis kan. Tetapi itu juga sudah mulai menyasar ke daerah-daerah itu juga. Nah, sudah semakin banyak ya? Sudah semakin banyak. Jadi memang kita harus sama-sama hati-hati untuk melihat itu. Ketika ada tawaran beasiswa, kita harus mempelajari dengan baik. Apakah benar-benar ini legal dari lembaga resmi atau tidak. Nah, juga ada perekrutan anak untuk bekerja untuk di perdagangan narkoba. Jadi dulu bandar narkoba. Jadi dulu itu kan yang jadi pengedar atau itu kan dia istilahnya joki. Itu mereka menggunakan laki-laki dewasa kan. Sekarang mereka cenderung menggunakan anak-anak dan cenderung menggunakan perempuan. Nah, ketika perempuan itu dia mau untuk dia menikah atau dia kawin dengan masyarakat setempat.
Ya, untuk memudahkan dia punya operasinya atau bisnisnya. Ya. Jadi memang harus sangat hati-hati kita melihat itu semua. Lalu sejauh mana penanganan hukum terhadap kasus pelaku human trafficking seperti itu? Kira-kira bagaimana penanganan hukum sejauh ini? Oke, kalau di Indonesia itu kan sejak tahun 2007 itu sudah ada undang-undang TPPO itu ya? Ya, TPPO nomor 21. Tahun 2007. Iya, tahun 2007. Nah, ketika kita omong tentang penegakan hukum itu kan ada 3 pilar. Jadi struktur hukum, sistem hukum, dan budaya hukum. Kalau sistem hukumnya sudah bagus undang-undangnya, menurut saya cukup bagus. Dia memberikan perlindungan, terus jeratan hukum yang maksimal, malah sampai hukuman seumur hidup dalam undang-undang TPPO-nya itu. Yang paling berat seumur hidup? Iya, seumur hidup. Terus ada restitusinya, terus ada dia berbicara tentang bagaimana ketika korban itu jarak jauh, jadi proses menggunakan cara kekinian, jadi sidang online. Nah, itu dia sudah berbicara tentang itu juga. Yang menjadi persoalan itu kan struktur hukum yang ada di Indonesia. Ketika kita omong struktur hukum, berarti di situ aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Ya. Bagaimana dengan mereka ini, lembaga-lembaga penegakan hukumnya ini? Apakah sudah memiliki perspektif yang bagus? Konsep HAM sudah penuh, mereka sudah paham tentang itu. Karena ketika kita omong tentang korban TPPO, pembuktiannya cukup sulit, karena selain apakah memenuhi unsur tiga unsur itu harus bisa membuktikan. Nah, soal pembuktian ini yang menjadi soal yang sangat sulit untuk seorang korban TPPO. Contohnya begini, kita pernah menangani satu kasus. Jadi perekrutan itu secara massal, jadi yang direkrut itu sekitar 30-an orang lebih yang direkrut. Terus di antara 30 orang lebih itu ada satu anak. Nah, ketika itu anak, itu kasusnya itu langsung masuk ke kasus TPPO. Ya. Nah, sayangnya mereka ini sudah berjalan kan, sudah berlayar. Jadi dari Maumere sudah berlayar, mereka mau menuju Kalimantan. Ketika anak orang tua dari si anak ini tahu kalau anaknya hilang, dia lapor ke kita, terus kita buat laporan polisi. Dari laporan polisi ini langsung di-calling ke Makassar. Jadi ketika perhentian pertama di Makassar, mereka itu langsung sudah digerbek, terus disuruh turun. Nah, disuruh turun terus dikirim kembali pulang ke Maumere. Nah, untuk kita membuktikan bahwa mereka terjadi proses pengangkutan, perekrutan sudah terbukti, tapi pengangkutan pemindahan dari Maumere ke Makassar, dari Makassar ke Kalimantan, itu kan kita harus buktikan bahwa dia mengalami proses itu. Membuktikan proses itu kan bukan hanya cerita. Iya. Tapi harus membuktikan dengan tiket kan, manifestnya. Nah, dia pintar perekrutnya ini. Jadi ketika dia dikurung, terus setelah itu mereka dikirim kembali, kelalaian dari aparat yang mengawal mereka, dia buang itu sejumlah tiket itu ke laut. Oh, sehingga barang bukti hilang. Iya. Nah, kesulitan membuktikan bahwa terjadi proses pengiriman itu apa? Ya, tidak ada bukti hukum. Nah, tidak ada bukti hukum. Itu yang menjadi persoalan. Nah, kita kan selalu menyampaikan bahwa fakta kan mereka keluar, iya, tapi fakta secara fakta normatifnya apa yang membuktikan mereka itu. Nah, hal-hal seperti itu yang biasanya menjadi sesuatu yang sulit. Atau tenaga kerja kita yang bekerja ke luar negeri, visa dan paspornya mereka itu kan tidak dipegang oleh mereka. Oleh majikan kan? Majikan atau oleh agennya kan? Nah, ketika mereka bisa keluar dari situ, mereka melarikan diri sampai ke KBRI begitu, terus dikirim ke Indonesia begitu, terus kita membuat laporan polisi bahwa dia ini tenaga kerja korban TPPO. Kita bisa buktikan bahwa dia ke Malaysia-nya itu pakai apa? Kalau paspor sama visanya itu dia tidak bawa. Ya, bisa saja dia akan disalahkan juga. Nah, itu. Jadi unsur-unsur itu yang biasanya menjadi kesulitan kita untuk bisa membuktikan bahwa terjadi proses pemindahan, pengiriman. Nah, itu. Ya, itu juga menjadi tantangan ya. Halangan dalam proses advokasi human trafficking. Atau ketika dia bilang dia dianiaya.
Dia bilang dia dianiaya oleh majikan, tapi beberapa bulan yang lalu, dan hari ini baru dia lapor. Kita bisa membuktikan penganiayaan itu dari apa kalau tidak ada visum? Dan luka-luka itu sudah kembali normal. Nah, itu kan pembuktian. Sudah lapor, sudah sembuh? Iya, sudah lapor, sudah sembuh. Nah, itu menjadi persoalan. Selain kalau kita omong tentang human trafficking, ini kan, itu menurut saya itu ada sesuatu di balik itu. Ya. Apakah, ini menurut kakak ini, apakah memang ada mafia di legal kasus human trafficking? Saya sampaikan iya, perdagangan orang yang cara perekrutan dengan jumlah yang besar, ada mafia perdagangan orang di situ. Jadi kan kita punya kasus di truk itu kan ada perekrutan yang secara perkelompok. Jadi jumlahnya ada yang 400 orang. Nah, salah satu modus dari human traffickingnya itu juga transmigrasi. Transmigrasi itu menjadi modus ketika mereka yang ditrans itu, ketika kita menggunakan pola PPPO gitu, ada proses jalan para tujuan itu mereka dalam kronologis mereka masuk, ya itu PPPO. Nah itu, jadi itu yang menjadi sulitnya di situ. Bagaimana kita bisa membuktikan itu? Nah, perekrutan itu kan, kalau satu tidak mungkin dia punya biaya sendiri kan. Kalau merekrut orang 50 orang atau 30 orang menggunakan kapal laut itu berapa biaya yang harus dia keluarkan? Kalau dia secara personal kan nggak mungkin, kecuali ada orang yang membiayai itu. Tetapi undang-undang kita yang terjadi, yang selama ini pengalaman kita dengan truk F, contoh saja kasus yang paling sederhana. Kasus misalnya PPPO yang baru-baru kita advokasi. Oh yang kasus dia, tempat hiburan. Ya, itu kan yang ditahan hanya pemilik pub. Orang yang merekrutnya itu kan tidak ditahan. Sampai hari ini belum ditahan? Belum ditahan. Yang kena sanksi hukuman itu kan pemilik pub saja. Padahal dia dari Jawa Barat ke sini kan itu terjadi proses pemilahan, pengiriman. Ya. Itu kan lepas. Berarti ada satu jaringan. Nah, kalau menurut saya omong tentang PPPO itu ada jaringan. Dan sampai saat ini mereka belum tersentuh hukum. Berarti ada mafia. Jadi kasus itu bisa kita bilang sukses ketika jaringan itu bisa terbongkar kan? Iya bisa. Iya menarik karena bisa saja kita bisa tangkap atau kita bisa advokasi korbannya, tapi kan peluang untuk melakukan hal yang sama itu ada karena sistemnya masih berjalan. Jadi saya punya contoh satu kasus, yang kasus tahun 2019 yang saya sempat sama Pak Tirfandi bisa gagalkan keberangkatan itu. Dan akhirnya kasus itu masuk ke kasus human trafficking karena dari 32 orang yang berangkat, mereka menggunakan kapal pesawat, itu satu orang terindikasi anak. Karena kita bisa pegang anak itu, akhirnya kasus itu masuk kasus PPPO. Nah, perekrutnya itu akhirnya kita proses. Perekrut lapangannya, orang lapangannya yang kita proses. Ketika kasus itu disidang, mati-matian ditanya, maksud akal tidak orang biasa kayak kita, seorang mandor punya banyak duit untuk merekrut 32 orang anak, 32 orang dan menggunakan pesawat. Uang dari mana? Uang dari mana? Kan itu pertanyaan yang menarik. Tapi ketika ditanya dia tetap bilang itu uangnya dia sendiri. Kenapa? Setelah waktu dia di tahanan, saya kan ada pergi kunjungi dia di tahanan. Karena saya penasaran. Waktu itu kunjungi dia di penjara. Waktu itu kasusnya sudah selesai. Dia sudah dapat ancaman hukuman dia 8 tahun. Terus saya tanya, kenapa kamu tidak bongkar? No. Siapa sebenarnya di balik itu? Terus dia ketawa-ketawa, terus dia bilang, Mama saya tidak mau bongkar. Kenapa? Karena saya sudah dijamin setiap bulan itu keluarga saya dapat 5 juta. Jadi untuk apa saya bongkar? Saya di penjara kan makan minum tidak ada kerja. Belum remisi lagi kan? Anak dan istri saya kan terjamin ya. Nah, itu bayangkan. Betapa sulitnya membongkar jaringan ini. Dan ternyata dalam perjalanan kami tahu bahwa pemilik perusahaan itu seorang anggota Dewan Republik Indonesia RI. Nah itu. Jadi sulitnya jaringan itu. Oke. Tadi kakak sudah menjelaskan motif-motif atau bentuk-bentuk human trafficking. Mungkin kakak juga menjelaskan sejauh mana bagi penanggulangan. Penanganan. Sejauh ini dari pemerintah juga dari truk juga dan juga mungkin dalam lingkaran circle advokasi human trafficking di NTT. Ya. Sebenarnya ada sejumlah kebijakan yang yang diamanatkan oleh negara ketika negara membuat undang-undang tentang TPPO 2007 itu langsung dengan beberapa peraturan Perbup
peraturan presiden. Salah satunya itu adalah rencana aksi nasional, terus ada Satgas TPPO, terus ada beberapa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan. Nah, kalau di Kabupaten Sika sendiri, itu sebenarnya sejak tahun 2016 kita sudah punya satu Perda nomor 7 tahun 2016, itu tentang Perda pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang Kabupaten Sika. Di mana salah satu Perda itu kajiannya pakai oto dan dengan truk F. Dari akademisinya. Ya, kita bekerja sama dengan leadingnya waktu itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, ketika itu di Sika juga sudah ada Satgas. Satgas ini gugus tugas TPPO. Namun yang sangat disayangkan tidak ada tindak lanjut dari hal itu, seperti penganggaran yang memadai. Ketika kita omong tentang perdagangan orang, isu perdagangan orang, selain sejumlah kebijakan itu juga kan harus diikuti dengan kebijakan anggaran. Ya, untuk mendukungnya. Untuk mendukungnya. Di situ tidak ada kebijakan anggaran, sehingga ya seperti ini kondisinya. Karena kalau kita mau ini kan masalah serius, masalah yang besar, akar penyebabnya juga banyak. Jadi tidak bisa hanya satu dinas atau satu kementerian, harus lintas kementerian, lintas kementerian, dan juga harus ada peranan dari seluruh stakeholder. Jadi di situ ada pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat. Nah, itu semua harus terlibat dalam proses-proses itu, sehingga kita bisa sama-sama bergotong royong, bisa sama-sama mencegah, dan lebih enak mencegah daripada mengobati penanganannya. Kalau mencegah kan biaya tidak terlalu banyak, tapi ketika kita menangani, itu kebutuhan korban TPPO pun beragam juga. Ketika kita bilang korban, itu sebenarnya di dalam undang-undang itu hak konstitusional, itu ada hak korban untuk ada 3 hak korban. Hak korban atas penanganan, hak korban atas pengaduan, dan hak korban atas pemulihan. Nah, itu semua menjadi tanggung jawab negara. Dan butuh biaya juga. Layanan pengaduan, itu 5 layanan dasar ya, yang harus korban akses. Layanan pengaduan itu bisa dilakukan oleh lembaga negara maupun inisiatif dari masyarakat dan NGO, seperti Truk F. Ini lembaga layanan, mitra dengan pemerintah, tetapi kita non pemerintah. Nah, itu bisa. Gereja bisa terlibat juga dalam sinode juga untuk isu migran dan perantau ini kan gereja Katolik kita hasil sinode di Keuskupan kita punya tuh komisi migran perantau. Nah, itu bagus. Jadi lembaga layanan itu bisa oleh siapa saja bisa menjalankan perannya sebagai lembaga layanan. Yang berikut yang harus korban akses yaitu layanan kesehatan. Ketika korban itu dia mengalami luka, dia mengalami sakit, kekerasan fisik, dia bisa visum. Lembaga ini yang harus lembaga negara. Jadi mulai dari puskesmas, rumah sakit, Kementerian Kesehatan yang mengurus itu. Yang berikut layanan psikososial. Layanan psikososial itu diberikan oleh non pemerintah maupun pemerintah, bisa juga dengan tokoh-tokoh agama. Karena layanan psikososial selain konseling, trauma healing, juga layanan pendampingan rohani itu juga bagus dan untuk korban itu harus terjadi. Terus yang berikut itu layanan bantuan hukum. Layanan bantuan hukum yang leadingnya itu ada kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Yang terakhir reintegrasi dan pemulangan. Nah, korban TPPO ini kan bisa ada di dalam negeri, di Kalimantan, asalnya di Majapahit. Dipulangkan sampai ke daerah asal. Kalau dia di luar negeri, di Malaysia, dipulangkan sampai daerah asal. Jadi 5 layanan ini harus menjadi tanggung jawab negara. Nah, yang selalu terlewatkan oleh negara yaitu layanan psikososial dan reintegrasi. Setelah itu harus ada layanan psikososial ini paripurna juga pada saat dia menjadi korban dan pasca dia menjadi korban. Ketika dia dipulangkan, layanan itu harus mengikuti dia. Sehingga ketika dia dipulangkan dari Malaysia, ini terkait dengan kemiskinan. Bagaimana negara merespons soal ini sehingga membuat pemberdayaan.
Ketika dia pulang, pemberdayaan jalan, dia semakin cerdas, dia bisa punya usaha, dia tidak kembali. Tetapi ketika dia dipulangkan, tidak ada intervensi apa-apa, ya dia kembali berangkat lagi, karena soal kemiskinan. Ya, berarti ada peluang untuk dia jadi korban lagi. Benar sekali. Nah, itu. Jadi memang dia saling berkaitan antara satu dan yang lain. Jadi untuk bisa menghentikan perdagangan manusia atau perdagangan orang itu isu yang harus digarap bersama lintas sektor, baik pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga gereja, dan juga akademisi. Sekolah harus dilibatkan. Untuk itu kita harus membuat proyek atau programnya itu dari hulu sampai ke hilir. Tidak bisa kita hanya setengah-setengah, hanya memberantas di hulunya, di hilirnya lepas. Nah, itu akan terjadi lagi. Nah, peranan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat itu sangat menurut saya itu sangat sentral. Apalagi dalam masyarakat yang agraris dan masyarakat yang yang di kampung budayanya masih sangat kuat. Kayak di ND itu peranan dari tokoh Musalaki itu sangat kuat. Ketika Musalaki berbicara, masyarakat ikut. Ketika uskup yang berbicara, tokoh agama yang berbicara dalam masyarakat yang mayoritas Katolik, itu pasti umatnya ikut. Jadi saya pikir kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus bekerja bersama, kolaborasi, sinergi, itu yang bisa mendorong upaya-upaya pencegahan dan tidak terjadi lagi kasus baru. Memang untuk penanganan human trafficking ini butuh sinergisitas lintas sektoral karena tidak bisa lembaga advokasi bekerja sendiri. Nah, kira-kira apa pesan kakak? Karena tadi kakak menjelaskan bahwa banyak motif-motif baru untuk kasus human trafficking. Kira-kira apa yang ingin kakak sampaikan supaya tidak terjadi lagi kasus human trafficking yang mengorbankan anak-anak muda? Dengan adanya teknologi saat ini kan perekrutan akan semakin mudah. Kira-kira bagaimana pesan kakak? Yang ingin saya sampaikan bahwa NTT itu darurat perdagangan orang. Untuk itu kita semua harus membuka mata. Bukan hanya membuka mata, tetapi membuka hati kita untuk bisa menerima situasi ini, dan kita harus bekerja bersama. Karena ketika kita bekerja bersama, berkolaborasi bersama, membuka hati kita seluas-luasnya untuk mereka, dengan pada satu titik isu ini akan diredam dan tidak terjadi korban baru. Dan edukasi itu menjadi syarat mutlak. Jadi edukasi itu mulai dari tingkat PAUD sampai ke perguruan tinggi. Sehingga mereka tidak menjadi korban lagi dengan motif-motif korban lagi, dan mereka aware dengan sesama yang menjadi korban, dan juga ada laporan ketika ada indikasi. Jadi speak up itu penting untuk korban. NTT menjadi daerah darurat human trafficking dengan korban yang begitu banyak dan ada indikasi peningkatan dari tahun ke tahun. Dan saat ini motif-motif human trafficking semakin beragam dengan perkembangan media sosial. Untuk menangani kasus human trafficking ini butuh kolaborasi, sinergisitas dari tokoh agama, dari pemerintah, dan juga sejumlah LSM masyarakat untuk sama-sama memberantas kasus human trafficking. Budayakan speak up ketika ada indikasi human trafficking, dan ketika korban ada sekitar kita, berbicaralah. Negara akan paling depan untuk melawan kasus human trafficking sehingga NTT menjadi zero human trafficking. Kami ucapkan terima kasih kepada Kakak Henny yang sudah berkenan hadir untuk memberikan edukasi publik kepada kami pada kesempatan ini. Dan juga terima kasih kepada para penonton yang dengan setia menonton edukasi ini. Nantikan tayangan-tayangan kami selanjutnya di channel YouTube Seminar Tinggi Santi Paulus Lerolero.